Saya sholat itu di kanan atau kiri, saya nggak tahu. Intinya saya bukan di tengah. Saya bingung. Saya di usu-usunya nih bang, sholat gini, ngeliat ada sosok. Astagfirullah. Dia kabur ke kamarnya. Dan dia kencing bang di kamarnya bang. Kencing di celana? Kencing di celana. Oke. Saking takutnya ya, paniknya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, orang yang dari samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dulu dia LDKS nih, dan dia itu seorang leader ya, atau kakak pembina. Dan ini kejadian horor banget ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Ayo bang. Siapa namanya bang? Denny bang. Bang Denny. Iya. By the way, Jakarta Baratnya di mana bang? Jakarta Baratnya itu jembatan gantung. Jembatan gantung. Iya, Kembangan lah masuknya. Oke, masuk Kembangan ya bang. Iya. Oke, tahan dulu ya bang Denny ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badrukepslock. Chat aja di sana, kirim kisah pengalamannya. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Denny. Bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Jadi kejadiannya itu di tahun 2017-an bang. Oke. Di salah satu sekolah swasta SMP. Kebetulan saya juga guru eskul, ditunjuk sebagai tim buat LDKS tersebut. Jadi ada 3 teman saya, si Roni, sama Dimas. LDKS itu terdiri dari guru, beberapa guru dan siswa. Siswanya itu kisaran ada 100. Kita ke sana naik tronton. Oke, kalau boleh tahu itu SMP, SD atau SMP, SMA? Bang. Oke, SMP ya sekolahnya. Iya. 100 siswa itu dipecah jadi 3, Bang. 3 mobil tronton tersebut. Dan saya ditempatkan di pos-pos yang sudah ditempatkan. Saya di mobil 1, Dimas mobil 2, si Rani mobil 3. Berangkat dari Jakarta kisaran jam 8. Sampai Bogor. Biasa kita mapping tempat buat siswa di mana, guru di mana, buat tim pembinanya di mana. Beres dari sana, kita upacara pembukaan buat LDKS. Lancar, nggak ada kendala apa-apa. Sampai break, azan. Azan itu kita sholat sama makan. Kita sholat, saya explore. Lihat-lihat villa tersebut. Jadi villanya itu ada di kisaran Bogor, wilayah Bogor, di pegunungan. Villanya itu villa kayu, rumah panggung gitu, kayu. Bukannya batu-batu gitu ya? Bukan. Jadi kayu, kayaknya juga jarang ada yang nempatin di situ. Kayunya juga mulai-mulai lapuk. Denanya itu dari villa itu pinggir jalan, halamannya luas. Halaman luas, masuk ke bangunan. Bangunannya itu lurus ini ke depan. Ini kamar. Lantai 1 kamar, lantai 2 pun kamar. Masuk ke tengah lagi, ada kolam renang sama balai buat kumpul, saung lah. Ke belakangnya lagi itu baru ada dapur sama kamar mandi. Lanjut ke depannya lagi itu udah kali dan udah hutan-hutan lah, kelihatan. Ada saya naik lantai 2, saya lihat kamar-kamarnya ini. Saya duduk di balkon. Duduk di balkon, udah saya ngoceng-ngoceng kaki, begini aja. Ngoceng-ngoceng kaki.
Guru silat saya datang ke situ sebagai tim pembina juga kan. Kenapa ini duduk? Gak apa-apa bang, mau ngeliat pemandangan aja di depan. Jangan di situ. Kata guru itu. Iya, jangan di situ. Lah kenapa? Ada yang duduk juga di situ. Perempuan. Saya nggak lihat bang. Mau ngeliat lu? Gitu. Sini, duduk. Duduk saya. Sila. Entah mata saya diusap begini lihat. Coba lihat sekarang. Tetap aja nggak ngeliat. Nggak ada apa-apa di situ. Ah udah, nggak bakat kali ya menurut saya. Oke. Lanjut sholat. Saya di usu-usunya nih bang. Sholat gini. Ngeliat ada sosok. Sosoknya itu kayak badannya kecil, kurus. Gini bang. Cuma paling gede. Di depan lu itu bang? Di depan imam itu. Jadi itu sholat tuh saya tuh kayak ruangan gini nih, kamar. Kiri kanan tuh kamar. Iya. Dan di ujung itu mentok kayak ada jendela kotak. Jadi dari situ keluar. Tahu reok gak sih bang? Iya. Yang mukanya serem pak gitu. Ya begitu, yang jalan saya begini bang. Pas saya dibuka itu, nggak lama itu ada yang nangis. Ada yang nangis. Tapi dari bawah, perempuan nangis. Saya ditanya, lihat loh. Wah bingung saya jawabnya. Entah kenapa pikiran saya buyar. Itu pas lagi sholat apa setelah sholat? Setelah sholat. Setelah sholat. Saya ditanya, pikiran saya buyar. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya sholat itu di kanan atau kiri, saya nggak tahu. Intinya saya bukan di tengah. Oke. Saya bingung. Ya udahlah, jalan lagi aktivitasnya. Sampai maghrib kita sholat jamaah bareng, lanjut ke yasinan. Pas di yasinan itu ada siswa dan siswi yang nggak ngikut. Yang siswi ini kebetulan halangan. Yang siswanya ya non muslim. Jadi dia di kamar. Nggak ikut lah acara itu ya? Iya. Ada salah satu siswi. Siswi ini ya kayaknya sih dia punya bakat atau iganya jarang gitu ya. Di situ lah mulai satu siswi ini diganggu sama satu sosok yang dilihat itu katanya nenek-nenek. Nenek ini selalu nampakin dirinya itu pala dan rambut yang panjang. Dan selalu di depan muka bang. Kisaran 1 jengkal dari muka. Mukanya siswi itu? Iya. Tiba-tiba muncul. Itulah yang buat siswi itu jadi takut, shock. Karena baru pertama kali mungkin dia ngelihat penampakan itu. Dan juga LDKS pertama kan. Siswinya masih kelas 7 pada saat itu. Diganggu dia. Akhirnya dibacain Yasin. Tetep sama aja. Malah nangis. Makin jadi nangisnya. Akhirnya yaudah gabung. Lagi siapa yang nyuruh? Yang yasinan pada di sini. Gabung, mau halang atau enggak, yang penting gabung. Atau guru di situ gabung. Akhirnya gabung. Itu selesai acara makan. Istirahat. Harusnya malam itu jam 2 harus ada jurit malam. Oke, acara jurit malam ya? Iya, ada acara jurit malam. Tapi satu siswi ini malah berulah lagi. Yang tadi nih, bukan? Yang tadi. Dia kesurupan lagi, bang. Ini cucu saya. Dia kesurupan gitu, cucu. Saya kaget, cucu gimana? Dia selalu ngomong kayak gitu, bang? Iya, ini cucu saya. Saya masuk kan sama teman saya bertiga itu ke kamar. Kenapa lagi bu, pak? Ini kena lagi, kesurupan lagi. Akhirnya dibacain lagi ayat kursi. Saya duduk sama si Roni ini. Saya ngeliat ke jendela. Kebetulan saya hadapnya dia, belakang dia jendela. Kayak ada yang perhatiin dari jendela. Kalau ngeliat gini. Jadi saya bisik-bisik sama teman saya si Roni ini. Di jendela ada siapa? Ternyata ada guru bahasa Inggris yang dengar. Siapa pak? Nggak apa-apa bu. Karena saya nggak mau bikin dia takut kan, nambah takut. Saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya keluar sama si Roni. Saya ke jendela tersebut bang. Saya nemu kayu. Kayak gagang sapu gitu yang udah patah bang. Saya tutup tuh jendela pakai kayu itu.
Saya taruh kayunya tuh, saya palang begini. Nggak lama, saya masih di sini bang, masih di tempat yang sama. Itu tiba-tiba jatuh tuh kayu. Duh, percis di samping saya. Jatuh sendiri apa? Jatuh sendiri, padahal nggak ada angin bang. Nggak ada angin. Entah kenapa di pikiran saya harus ke dapur yang posisinya itu harus masuk lagi ke dalam, dan di belakang kali saya harus ngambil garam. Saya datang sendiri itu bang. Sedangkan yang lain pada nggak ada di situ. Saya jalan sendirian, saya ambil garam. Dan di pertengahan jalan di samping kolam renang itu sekujur badan saya merinding bang, dari atas kepala sampai kaki. Entah kenapa saya menggil gini. Saya langsung lari bang. Wah, lemas, kenapa nih? Kenapa? Akhirnya saya bacain doa, saya cuma baca Al-Fatihah. Saya lempar garam itu ke jendela yang itu. Sama ke tiap sudut rumah ada yang di situ. Lu lemparin garam di situ, Bang? Iya, saya lemparin garam. Tahu siapa yang ngajarin? Nggak tahu, karena tiba-tiba aja di kepala. Oh, respon gitu ya? Iya, hening tuh suasana. Tiba-tiba guru saya datang dari Jakarta karena mau refreshing. Lu di mana? Saya di villa ini, Bang. Datang situ. Dia main game segala macam. Adem bang suasananya. Guru saya datang, nggak ada gangguan sama sekali. Sampai guru saya pas pulang, diteror lagi bang. Di malam itu juga? Di malam itu juga. Oke. Sempat teman saya bilang, kenapa kita nggak diteror pas guru saya datang? Karena guru saya itu bawa aura positif. Jadi yang negatif-negatif di sekeliling situ nggak ada yang berani datang ke situ. Karena saya pernah ngerasain bang, di depan dia, di sampingnya dia nih orang kesurupan, nggak berani ngeliat mukanya bang. Oke. Tunduk gini, nggak berani lagi nih. Jadi setelah guru saya pulang, Oh, gurunya itu pulang di malam itu juga? iya, Oke. chaos. Tadinya cuma satu bang yang kesurupan, nambah bang 4 atau 5 orang. Itu perempuan semua bang. Kira-kira jam berapa itu, Bang? Itu jam 4-an mungkin, mau subuh. Udah mau subuh. Iya. Ada yang ke-trigger karena dia ditampakin sama nenek-nenek itu, lalu masuk. Ada juga yang diganggu sama mungkin yang saya lihat itu di atas, yang kayak barong begini. Entah kenapa itu. Itu kesurupannya itu ngamuk-ngamuk atau gimana, Bang? Kebanyakan nangis bang. Oh, nangis. Nangis. Dan selalu bilang, cucu saya. Cucu saya. Iya. Yang suruh, ini wanita ini cucu saya. Emang nama kamu siapa? Ternyata dia sebutin namanya sama siswi yang diserupin bang. Nama nenek itu Iya. sama siswi ini sama namanya? Sama namanya bang. Oh. Waduh, saya bilang ini pengalaman pertama jadi panitia LDKS, malah pertanyaan pertama juga buat horor buat saya. Ngalamin horor langsung ya? Langsung di situ bang, itu bener-bener chaos, nangis segala macam, sampai siswi yang lain pun yang nggak kesurupan nih ikut takut bang, ikut takut. Saya disuruh jaga, padahal ini jaga ke ruang kamar ini ya, semua perempuan siswi di situ ditaruh, ditempatin. Jadi saya cuma duduk, main handphone, duduk. Saya bilang, tidur, jangan ada yang melek, tidur semuanya. Karena rumahnya kayu, jendelanya pun kayu kan bang ya, udah mulai lewat. Iya. Itu kayak keplak. Kebuka sendiri. Iya, bangun dong siswinya. Bangun, saya cek, nggak apa-apa. Biar dia nggak takut dong, angin ini mah. Saya taruh, tak, lagi ke posisi semula jendelanya. Guru masuk, guru olahraga, tanpa ngomong, tanpa apa, duduk, sila, gini. Entah dia mau komunikasi kali ya. Saya mau cuma ngeliatin dia doang. Nah apa sih guru gini? Cuman dia semedi segala macam atau apa tuh dia. Gangguan tuh makin parah. Makin parah? Makin parah. Sampai ada siswa satu-satunya laki-laki, badannya hitam, gede. Orang kalau ngeliat dia pasti takut bang. Kalau ngeliat sangar ya mukanya ya? Mukanya sangar. Dia turun dari lantai 2 dong, dia turun ke bawah mau ke kamar mandi. Kamar mandinya jauh di belakang, dan di belakangnya tuh kali. Baru sampai setengah perjalanan muter balik ya bang. Dan lagi-lagi nenek itu bang
Dia ngeliat nenek itu. Nenek itu di depan matanya dia sendiri, kepala doang melayang. Astagfirullah. Dia kabur ke kamarnya. Dan dia kencing bang di kamarnya bang. Kencing di celana. Kencing di celana. Oke. Saking takutnya ya, paniknya ya. Iya. Karena dia nggak berani, udah kebelet. Mau keluar, ada setan di depan. Akhirnya kencing di Kencing celana. di celana bang. Dan di bawahnya itu saya. Maksudnya? Di kamarnya dia kan di atas. Di bawahnya itu lantainya itu saya. Oke. Jadi airnya itu netes karena dia karpetnya dari rajutan ya. Oke. Oh iya. Netes. Bukan coran gitu Bukan ya? coran. Airnya netes ke bawah. Netes ke bawah. Terus. Ini air apa? Air apa? Saya selidikin ternyata dia kencing. Setelah itu azan subuh. Wah, azan subuh hening lah, pada kabur semuanya. Azan subuh kita sholat, prepare. Buat pulang. Sebelum pulang, kita voting di situ antara guru-guru aja nih sama Pak panitia. Kita mau ke Curug atau langsung pulang? Kalau mau ke Curug, ada yang harus jaga di sini. Nggak boleh semuanya. Oke. Akhirnya votingnya ke Curug. Dan saya kebagian untuk nggak ngikut ke Curug. Oke. Di villa itu. Akhirnya nggak ngapa-ngapain, gabut. Saya tidur bang di situ. Tidur. Tiba-tiba tangan saya, nah kenapa begini bang? Kayak nyakar. Oh. Nyakar aja. Ada guru ngeliat yang saya. Saya tutupin tangan saya. Saya sadar, ini kenapa tangan? Nggak bisa, saya udah gini-giniin. Nggak bisa tetap sama. Oh. Selang berapa lama tuh baru alhamdulillah bisa. Dan teman saya pulang dari Curug. Setelah dari Curug baru kita pulang ke Jakarta. Oke. Sebelum nyampe Jakarta, teman saya bertiga sama guru saya itu disuruh kumpul. Disuruh kumpul. Iya. Denny, Dimas, Rani, ikut abang. Ngapa bang? Dah ikut aja. Ikut. Naik ke atas mobil. Naik ke atas mobil bang. Naik ke atas mobil. Teman saya si Roni ini kan bisa disurupin nih, gampang banget nih mas. Ditempelin, gampang banget. Dipasukin ke dia. Oh. Nah guru saya nih ngomong bahasa Sunda, saya nggak ngerti ngomongnya apa. Yang saya ingat cuma satu bang. Apa tuh? Ikut aing ke Jakarta. Ikut aing ke Jakarta. Iya. Mungkin karena kesel kali ya, pengen diapain tahu tuh, mau ditangkap apa diapain tahu tuh sama guru saya. Suruh ikut ke Jakarta. Di perjalanan, ini di tol bang. Di tol itu saya dengar lagi nunduk begini. Ada yang nangis bang di atap mobil. Oh. Ada yang nangis. Suaranya kecil sih. Merinding gua. Nangis. Waduh. Saya langsung berdiri. Ada yang denger gak? Teman-teman saya udah duduk. Apa-apa? Iya gua denger. Siswi satu yang duduk di pojok. Kayak badannya, Pak saya berat. Waduh, kenapa nih? Saya semberin dong. Karena saya salah satu ya penjaga di mobil itu, pengawas. Biar anak-anak gak ngapa-napa kan. Saya samberin, saya pegang bahunya, belakangnya punduknya. Saya nggak tarik bang, tiba-tiba pas saya pegang begini badannya ngangkat sendiri bang. Terbang apa gimana bang maksudnya? Cuma ngangkat, cuma langsung berdiri begitu. Oh. Padahal saya nggak sentuh bang. Saya cuma gini doang. Dia ngikut, kenapa? Langsung bang situ lemes dia. Tibalah kita di tempat oleh-oleh. Biasa kan kalau dari luar kota beli oleh-oleh buat orang tua di rumah. Dan itu nggak terjadi bang. Nggak terjadi? Karena kesurupan. Di tempat oleh-oleh? Iya. Nggak jadi belanja-belanja Jadi gitu? belanja karena baru nyampe langsung kesurupan. Wih, kesurupan 3 orang lagi. bang. Siswi atau siswa nih? Siswi 3. Oke. Kesurupan. Si yang dianggap cucu maksudnya nenek. Yang tiba-tiba badannya itu ngangkat. Sama satu lagi saya lupa. Pokoknya 3 di situ. Jadi ke tempat oleh-oleh itu bukan beli, mengungsi buat naruh yang kesurupan buat kita evakuasi. Oh, oke. Di situ dibacain, kelar. Kita pulang.
Saya pikir udah selesai kan. Yang kesurupan juga udah pada sadar, dibawa ke rumahnya masing-masing. Akhirnya saya ngambil motor ke rumah teman saya, si Roni, karena jaraknya dari sekolah sama rumahnya itu deket. Motor saya titipin ke situ. Tiba-tiba teman saya WA, Den, kenapa? Mau nganterin Bang Dedi nggak ke bandara? Emang hari ini ya? Iya. Akhirnya saya di bandara, Bang. Saya nggak pulang lagi tuh, saya kelayaban lagi ke bandara, mau berangkat ke Filipina waktu itu. Pulang dari antar dia ke bandara, saya pulang. Mau kemana nih kita nih? Jalan-jalan lagi. Wih, mau dari Bogor nih, dari Purnama Mistis. Lama saya langsung jalan-jalan. Saya di mobil tuh, yang tadinya banyak ngomong, Bang, diem, Bang. Oh, masih kebayang ya? Iya, diem. Akhirnya gak kemana-mana. Cuma nongkrong, kalau nggak salah di Semarekon. Rekon Serpong. Pulang, tidur di workshop. Workshop ya kayak besi, WF, segala macam. Oke. Kebetulan ada lantai 2-nya itu gudang, nggak ditempatin. Kita tidur di situ bareng-bareng. Tidur bareng-bareng. Saya ngerasa ada yang ganjil, Bang. Maksudnya ganjel gimana nih? Kayak orang yang tidur di situ kayak lebih satu. Oke, misalkan gimana? Maksudnya gimana tuh? Saya situ, misalkan saya berempat. Oh. Saya berasa ada berlima yang tidur di situ, loh. Saya bangun, saya hitungin orangnya. Si A, si B, si C, si D. Oh, pas. Tidur lagi. Bangun lagi. Dan saya lakukan hal yang sama, Bang. Berkali-kali saya mendusin, saya lakukan itu. Karena saya rasa itu pasti ada yang lebih nih. Nyesek banget tempatnya. Sampai saya kebok teman saya. Udah tidur, yang benar apa? Jangan nempel-nempel. Tidur yang benar. Saya kesel, saya tendang, Bang. Saya tendang. Prak. Lega. Tidur, mundusin lagi. Pala saya udah menghadap ke tangga. Dan saya ngelihat orang duduk. Gini aja. Seliwet hitam. Di tangga itu? Di tangga itu. Di tangga. Waduh, paginya saya tanya, waduh nggak benar nih. Masa pulang dari Bogor dikerjain? Udah nyampe sini gue dikerjain lagi. Selang berapa lama, saya udah nggak ada dengar kabar tuh tentang si cewek itu. Sampai suatu ketika, tiba-tiba, emang rezeki saya mungkin ya, saya lulus SMA, saya langsung jadi guru, Bang, di situ. Oke, di sekolah itu? Di sekolah itu. Jadi guru di situ, saya ketemu si perempuan ini. Saya liatin. Gini aja, Bang. Nunduk aja? Nunduk. Guru-guru juga saya tanya, Bu kenapa, Bu? Gitu. Tahu, Pak, semenjak pulang lagi itu, dia agak berbeda gitu. Oh. Lebih menyendiri, diem. Setelah pulang dari LDK itu? Iya, dia diem. Saya tanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bang. Ya udah. Di sekolah itu kebetulan ada acara, Bang. Acara kejuaraan. Otomatis rame kan di situ. Mungkin penghuni situ ada yang terganggu. Apa sih ini berisik-berisik di sini? Suaranya geram, Bang. Yang kesurupan, Bang, badannya gede. Kita mau evakuasi, mau ngangkat, berat, saya nggak kuat. Di acara itu pernah surupan lagi? Surupan. Kamu siapa? Kamu gak kenal saya? Saya temannya si nenek. Temannya si nenek? Yang di Bogor? Yang di Bogor, ternyata dia nginep, Bang, tuh di sekolahan. Waduh, saya kan nggak ngamu kamu. Udah, kamu keluar. Kamu mau keluar. Akhirnya guru saya datang, senior saya nih. Datang. Tuh, dia keluar. Kenapa, Mik? Gak apa-apa. Udah, cabut. Si nenek jadi hits, Bang, di situ. Di sekolahan itu? Di sekolah. Kayak dia itu jin, cuman dia bergaul sama semuanya yang di situ. Sampai suatu ketika lagi-lagi si Roni nih dimasukin pas acara latihan itu. Si nenek yang masuk, Bang. Ke Roni ini nih? Iya. Saya mau main di sini jalan-jalan. Logatnya logat Betawi pada saat itu. Terus ditanya, kamu kenal sama dia? Sama guru saya yang narik dia ke Jakarta. Kenal. Brotherhood ternyata, Bang. Oke. Dia saling kenal situ. Pulang dari situ, saya balik ke rumah. Karena rumah saya masih Roni Dimas itu berbeda, mecah langsung. Ternyata pas di rumah, saya disamperin masing-masing. Sama si nenek, ngajak main. Wah, sampai rumah lu, Dik? Sampai rumah.
Aduh, merinding bro. Ajak main si Roni. Sama si Roni diusir. Di rumah bang, diusir sama si Roni bang. Gue capek, mau tidur. Nah, ngelain aja. Nyampe pulang dia ke rumah si Dimas. Dan si Dimas cerita sama saya, itu di motor. Dia rasanya berat bang, kayak boncengin orang. Cuman pas dia masuk ke rumah, si nenek nggak bisa masuk. Masuk ke rumah, oh nggak bisa masuk ke rumah si Rumah Dimas. si Dimas. Karena dia baca doa bang ketika mau masuk rumah. Oke, nah itu khasiat nanti doa tuh. Iya. Dan saya masuk selonong masuk ke rumah, cuci muka. Ini kagak, saya langsung masuk ke kamar bang tidur. Oh. Karena badan udah capek banget kan ya. Tidur di rumah, ada 6:30-an. Saya mendusin. Saya bangun, pandangan saya menuju ke arah pintu. Arah pintu itu ada gantungan baju. Mulai itu. Awalnya kayak embun asap. Lama-lama makin membentuk, makin pekat. Saya lihat nenek rambut panjang, kepala doang melayang. Saya ngusir, saya situ udah. Demi Allah gue merinding banget. Saya apaan nih? Udah, jangan ganggu saya, Nek. Saya mau tidur. Akhirnya hilang tuh dia. Si nenek itu hilang. Akhirnya kita kan namanya manusia banyak rasa pengen tahu. Kenapa sih dia namperinnya kita lagi? Iya, kalian bertiga ini nih, Iya, panitia yang itu. ini aja. Selalu tuh ngajak main bang, ngajak main. Ditanya, ada sempet dimediumisasi lagi tanya. Nenek kesini mau nyari teman nenek sama cucu. Maksudnya di mediumisasi ada yang satu Masukin orang lagi. kesurupan gitu dimasukin. Iya, dimasukin. Nyari teman sama cucu. Katanya gitu. Iya. Nyari teman sama cucu. Iya. Saya nggak tahu dong cucunya siapa. Waduh, kayak nggak beres nih, kata saya bilang. Nggak beres. Itu masih ngintilin si siswa itu juga di sekolahan, masih ganggu terus. Sampai tiba-tiba si Dimas ini dimimpiin. Dimas, nenek pamit ya. Mau pulang ke Bogor. Oh, dalam mimpinya Dimas kayak gitu. Mau pulang ke Bogor. Cucu nenek udah ketemu nih. Cucu nenek udah ketemu. Iya. Salam ya. Nenek pamit buat Denny sama Roni. Oh, astagfirullah. Pamit bang sama saya. Si Dimas bilang ke saya, kok dia bisa nyebut nama lu dan ya mau pamitan ya. Walau-walam bro. Gua nggak tahu tuh kenapa. Gua nggak pernah interaksi sama dia. Gue cuma ngeliat sekali doang, sekali-kalinya itu gue ngeliat dia. Nah itu nggak ada. Dan ketika dia udah pamitan gitu bang, udah bang, nggak ada gangguan sama sekali. Nggak ada gangguan. Bener-bener kayak pulang ke Bogor gitu. Pulang ke Bogor. Tapi emang saya kan punya acara itu perguruan kayak ketingkatan hujan naik ke Sabuk nih. Kisaran 3 bulan atau 6 bulan. Paling cepet lah. Paling lamanya itu setahun sekali. Pasti daerahnya di situ. Bogor. Di Bogor situ. Villanya pun gak jauh dari Villa LDKS. Mungkin saya ya kisaran 100 meter dari situ villanya. Masih kawasan situ. Kawasan situ. Ketika saya lagi di situ, si nenek sedang datang. Cucu. Surupan, ada yang surupan kayak gitu. Kagak. Datang, bener-bener datang bang. Dan ada beberapa yang ngeliat takut. Saya bilang kan lagi pada bar. Jangan ada yang lihat ke belakang ya, ke belakang jurang. Dia nengok ke belakang bang. Dia nangis. Kamu sih, saya bilang jangan lihat ke belakang. Kenapa lihat ke belakang? Dia nangis nyender ke saya. Abang di sini kok jahat-jahat ya itunya ya. Astagfirullahaladzim. Saya juga merinding tuh bang di situ. Udah masuk ke barang. Udah tuh bang. Setiap saya ke situ bang, si nenek selalu hadir di situ bang. Sampai sekarang terakhir saya tuh tahun kemarin. 2021 saya ke sana. Tapi alhamdulillahnya nggak ketemu karena pandemi kan. Saya nggak bisa masuk ke dalam karena saya di gerbangnya doang. Nggak bisa masuk ke kawasan itu. Kawasan itu. Saya ada kejadian lagi nih bang. Karena peristiwa yang LDKS ini jadi trigger buat saya. Jadi saya punya apa gitu di samping saya tuh bang. Jadi kayak jadi peka gitu Iya maksudnya. bang. Selang berapa lama ibu saya di rumah. Ngapa tuh? Setiap abis maghrib telapak kakinya panas bang. Ibu Ibu Mami. saya
dia cerita nih ibu saya nih, Den, kaki mama kok panas ya? Nggak apa-apa, saya mah berpikirnya ya udah bukan hal-hal yang kayak gitulah. Sampai berkali-kali setiap habis maghrib kok kakinya panas. Kebetulan mantan saya yang itu datang ke rumah. Iya. Pas pagi mama saya anget, panas telapak kakinya. Saya pegang, saya tarik bang, saya begini dong bang, saya usap. Enggak, saya pencet, cuma saya usap gini. Kelojotan bang, kata orang Betawi bang, kesakitan banget itu. Tarik, tang. Saya pegang begini bang, tiba-tiba tangan saya disambet sama mantan saya. Sama mantan? Iya, sambet begini, tangkep. Saya panik dong, nggak apa-apa bang, tangan saya gerak sendiri. Diambil begini bang, karena dia bisa ngeliat kan. Saya tanya, itu apaan? Poki-poki bang. Poki-poki, pocong. Serius loh, pocong. Aduh, nggak bener nih. Gila lagi tuh, nggak ada yang di pikiran saya. Tiba-tiba ambil kunci. Ayo ambil kunci bang, kunci motor. Saya masukin di situ. Walau-walau nih bang, saya cuma baca Bismillah, saya masukin di situ. Saya lihat, coba lihat. Ini ada bang? Ya ada di situ bang. Bener loh, bener. Saya langsung ambil dulu bang. Saya sholat hajat di situ, selesai. Kebetulan Isa, saya sambung Isa. Kaki mama saya tarikin lagi, berulang-ulang. Saya masukin di situ sampai ternyata ada 7 bang. 7 apa tuh bang? 7 makhluk kata mantan saya. Dalam situ. 7 makhluk dalam situ. Dan ada yang turun katanya dari kamar, dari atas kamar saya. Turun, itu wujudnya kalau dia bilang harimau putih, cuman kepalanya hitam. Biasanya harimau ngaung kan, dia ngomong di situ sama mantan saya. Mampus lu, rasain. Siapa suruh lu datang kemari? Ditangkap kan lu? Gitu bang. Lah, udah tahu-tahuan gitu. Trigger ke semuanya pada nonton depan rumah saya. Rame tuh ya rumah. Rame katanya. Udah, saya bacain doa. Ya hilang. Terus saya duduk lagi ngobrol berdua. Nih, lihat isinya. Ada apa? Ada bang sini ini. Coba lu tanya, datangnya dari siapa dia? Awalnya dia bilang ada yang nggak suka sama mama saya. Di situ, di area kampung situ. Wah, saya nggak percaya dong. Bohong kali lo, dia bilang. Yang benar lo. Dari siapa lo? Berkali-kali saya tanya, terus berbelit sampai akhirnya dia bilang saya disuruh orang. Saya disuruh orang. Saya nggak bisa kasih tahu siapa orangnya. Saya langsung ke guru saya, bang, mama saya ada yang ganggu, ada pocong 7. Terus mau ngapain? Kata guru saya ini, mau lu usir? Apa lu perangin? Saya namanya masih awam ya, masih baru tahu hal kayak gitu. Kayaknya rasanya tuh kayak pengen udah hajar aja. Orang dia yang mulai duluan sih. Perangin aja bang. Udah perang. Udah ntar. Biasa kan setiap malam Jumat kita di sini yasinan habis latihan. Bawa air yang banyak. Bawa air. Yasinan kelar. Kata guru saya, cipratin ke setiap sudut rumah lu sambil lu baca selawat. Saya terapin tuh baca selawat segala macem. Gak lama dari situ kayak belatung segede gini bang, jalan semut, tapi kayak bukan semut tuh biasanya kecil ya, ini gede banget bang, warna hitam. Maksudnya di lantai di atau? lantai. Bukan dalam tubuh ibu enggak, itu? Enggak ada di tubuh, di lantai pada keluar. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Dan nggak selesai di situ aja bang. Pada saat itu saya kan pengangguran bang, masih nganggur tuh. Saya tidur di atas, cuman saya bisa dengar suasana di rumah saya, emak saya ngomong apa aja. Ada lah guru ngaji saya, masih kecil, masih saudara, datang ke rumah ngasih duit arisan. Rin, ibu saya namanya Rina. Rin nih, uang arisan. Sama mama saya ditaruh di atas meja belajar. Menurut penuturan dia ya. Mama saya itu bilang naruh di meja belajar. Saya dipanggil. Den,
Ya mah, apa? Ambil duit mama ya? Enggak. Kan tahu lagi tidur, ini baru bangun. Enggak. Mama saya marah di situ karena nggak sekali 2 kali, Bang. Hilang duitnya. Hilang sering. Oh. 100, 200. Akhirnya saya ingat kan, ada air masih rukyah itu pas yasinan itu. Saya niatin, saya bacain lagi Al-Fatihah, Qul huwa Anas, ayat kursi. Saya cipratin. Tadi naruhnya di mana? Saya udah periksa tuh sebelum saya cipratin, Bang. Nggak ada di situ. Saya cipratin. Tak, di situ. Di setiap sudut rumah juga. Saya naik ke tangga. Saya tunjuk. Coba periksa di situ. Dia bilang, ada, Bang. Apanya tuh ada? Duitnya. Ada. Di balik tisu. Tadi sebelumnya saya nggak ada. Oh. Dan duitnya awalnya nggak taruh di situ, Bang. Taruhnya di meja makan di dalam. Tiba-tiba ada di situ. Tiba-tiba ada, dan itu 2 kali, Bang, kejadian begitu, Bang. Duit hilang. Saya cipratin, cuman pas mama saya masuk kamar ada yang bisikin. Apa tuh? Duit aman. Coba periksa tas. Oh. Diperiksa di tas. Ada di tas. Menurut penuturan mama saya, duitnya nggak ditaruh di tas, tapi di meja makan lagi. Hilang terus, Bang. Iya. Waduh, wah benar nih saya. Nah, saya putus itu. Udah lama saya putus. Saya punya mantan lagi, anak Karawaci, Bang. Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang. Lagi dan lagi, Bang. Urusannya mantan saya klinik lagi. Mamanya itu disantet Sama orang. sama temennya. Oh, Awalnya temennya. saya nggak tahu tuh temennya, Bang. Awalnya saya datang ke sana, cuman setiap malam saya diajak ngobrol Sama sama ibunya itu. ibunya. Jadi itu saya kayak brother banget sama mamanya. Udah, ngapain pulang, nginep aja. Dan nginep tuh begadang di situ, nggak tidur. Ngobrol sampai pagi. Ntar ada temennya tukang bakso datang ke situ ngobrol bareng-bareng. Ntar dari jam 2 malam dia batuknya itu selesai mau pada azan subuh baru selesai. Dan itu sering setiap saya main ke situ. Oh, kayak rutin itu batuknya. Rutin. Selalu dilarang dia mau pulang. Udah, banyak begal. Sini aja dulu. Ya udah saya mau pulang, Bang. Karena hawa rumahnya gak enak. Saya baru masuk pintu rumahnya aja itu, hawanya udah panas. Beda sama di luar rumah. Baru melangkah masuk sekali nih. Kayak badan saya ini setengah panas, setengah dingin. Oke. Pas masuk rumahnya. Akhirnya siang hari saya naik motor nganterin almarhum bapak saya buat cuci darah di rumah sakit. Ada yang bisikin. Yang nyantet itu temannya si ibu. Disitulah saya tahu, Bang. Oh. Saya tanya mantan saya yang anak Karawaci ini. Dia bilang awalnya berkelit lah. Enggak sampai saya sebutin satu orang. Saya nggak tahu namanya, Bang, ya. Iya. Saya sebutin teman gitu. Benar ternyata dia dikirimin. Oh, dikerjain. Dari saya di situ dikumpulin lagi teman-teman saya tuh, si Dimas, Roni, bertiga tuh datang ke situ. Niatnya sih pengen nyari informasi, mau mediumisasi. Lagi-lagi si Roni karena dia yang bisa kan, mau masukin ke saya, gak bakal bisa kesurupan. Aneh juga kenapa, gak bisa masuk ke tubuh saya. Masukin, ternyata yang masuk ke sedela itu bukan jin setempat, tapi jin dari gurunya si Dimas. Oke. Guru bimbel waktu itu. Itu guru bimbelnya dia. Jadi sebelum ke situ si Dimas mau izin sama gurunya. Pak, saya mau ke rumah teman saya nih. Diganggu, diserang gini. Kan gurunya itu bilang, "Ya udah, kamu ke sana, tapi jangan lupa sebelum apa-apa kamu mohon doa sama Allah. Kamu sholat hajat dulu, baru kamu laksanain. Sebut nama dia. Selesai sholat, dia dimasukin dan tersebut ngamuk langsung pas masuk. Dia langsung gini-gini, Bang. Oh, Dimas yang dimasukin? Enggak, si Roni. Oh, si Roni yang dimasukin. Yang masukin itu si Dimas. Oke. Wah, begini-gini. Ditanya, "Bro, kenapa, Bro?" "Udah, lu diam aja, lu jangan salah ngomong, bahaya nih kalau ngomong sama dia. Soalnya tingkatnya katanya udah tingkat atas jinnya." Iya. "Mau diberesin sekarang," kata dia. Oh. Karena si Dimas, jangan.
Saya cuma mau informasi aja di mana dia ngirim. Di depan. Jadi hulnya tuh ternyata dia lepas lada lah. Nggak tahu lada apa, dilepas di situ. Ditarik tuh sama jin tersebut. Diambil. Sisanya, ini mau saya beresin, nggak usah. Udah cukup ininya aja. Dikeluarin tuh si Roni yang tadinya seger, dikeluarin dia. Mau pingsan bang, jatuh gedebuk. Jatuh. Baru pertama kali itu dia kesurupan langsung gedebuk gitu. Biasanya emang enggak, biasanya. Ditanya dah sama mamanya ini. Bu, memang sebelumnya si ini pernah kemari? Iya pernah. Mau minjem patching itu buat nendang, itu alat kotak buat kita latihan tendangan bang. Oh, yang nahan itu ya? Iya. Oke. Buat itu dia minjem, datang. Kayaknya sih dia depan pintu celana kecilin mulu. Oh mungkin di situ kali dia naruhnya. Udah bu, alhamdulillah. Yang penting ibu mas banyak-banyak istighfar aja, jangan sampai lupa sholat jangan ditinggalin gitu kan. Pulang. Berapa hari kemudian saya kumpul lagi. Cuman kumpulnya di rumah guru bimbelnya si Dimas. Kumpul di situ langsung dipanggil Sama? jin tersebut sama si Dimas. Kata guru-gurunya udah panggil dia. Jin yang ngerjain si ibu ini? Nah, jin yang ininya, yang nyabut buhulnya itu. Oke. Yang dari gurunya itu, masukin ke situ. Datang tuh, cuman nggak bisa. Tahan di pagar. Langsung ngomong, nggak bisa masuk pak. Kenapa? Itu dia ketahan di pagar. Oh ya udah masuk, gituin. Masuk akhirnya tuh dia. Masuk kesurupan dia ngomong. Dah semuanya udah beres, dia bilang. Dia ngomong gitu loh. Ya udah nggak ada apa-apa lagi, Nah nih Bang Denny, itu kan tadi yang si cewek ini Bang yang lagi LKS itu ya, sampai ketemu lu pas lu udah jadi guru di sekolah itu, dia lebih banyak diem lah ya. Diem. Mungkin ya kata lu bilang tadi. Nah itu orang tuanya sempat ngomong ke lu gak? Atau ngomong ke guru lain, kok anak saya setelah LDKS kok lebih banyak diem gitu? Oh iya, pernah gitu bang. Cuman ngomong itu nggak ke saya, ke guru yang lainnya. Iya. Ternyata tuh anak emang suka begitu. Oh. Sering lah dia. Dari rumah pun sudah seperti itulah. Iya, Mas. Saya juga kaget. Waduh, ternyata dia emang sering diganggu begitu juga di rumahnya. Oh, jadi pas ketika dia di villa itu udah nggak aneh lah Nggak aneh. dengan hal kayak gitu ya. Cuman mungkin kejadiannya di sana lebih ekstrim daripada di rumahnya, bang. Iya, karena emang tempat terbuka ya. Terbuka, alam bebas. Alam bebas, beda sama di rumah Beda ya. di rumah. Oke, dan nah nih Bang Denny, itu sebelum Bang Denny LDKS di villa itu ya, ketemu si nenek-nenek itu ya, itu bikin merinding tuh sumpah itu si nenek itu. Sebelumnya peka gak Bang terhadap hal-hal gaib? Dibilang sih gak terlalu peka, Oh. cuman saya menemukan wah bahwa ini tuh yang dulu saya rasain tuh ternyata benar. Oke. Karena saya di rumah saya itu ada kayak makom bang. Makom itu ya disebutnya makom kumpi jenggot. Saya masih usia anak-anak lah. Dulu saya aneh nih bang, masih kecil saya mainnya tuh Barbie sama boneka, sama BP-BPan. Zaman kecil tuh. Anda jantan sekali Anda. Serius Bang? Iya, itu waktu belum TK tuh. Oke. Main kesana, duduk. Ada main karet kan gitu. Jangan berisik, nanti kumpi marah-marah. Oke. Ternyata dia ngintip bang di atas ini ya. Sela genteng, karena dia kan gentengnya cuma genteng, kagak ada pelapon kan, ada selanya tuh dari tembok. Nah, hidup di situ dan saya kabur bang. Oke, zaman masih kecil tuh ya. Kecil dan tangan saya digigit boneka pernah sekali bang. Gigit boneka? Iya. Gimana maksudnya? Jadi ada boneka tuh mulutnya mangap ya. Namanya masih kecil, belum hidup apa-apa, bisa masukin gitu. Tangan saya gigit, masih gini-gini. Saya buang bonekanya. Dan saya ngadu sama nenek saya. Saat itu udah saya nggak main lagi gitu ya, boneka main lagi. Iya. Gokil. Itu kenapa Bang bisa suka main boneka? Nggak tahu ya namanya masih kecil ya. Kecil. Tapi sekarang masih main boneka nggak? Nggak. Jangan dong. Mainnya apa ya? Robot-robotan ya kan? Tembak-tembakan. Ya, tembak-tembakan. Asal jangan mainin cewek ya. Iya. Jangan dimainin, diseriusin. Boro-boro mainin dapatnya susah. Iya Bang ya. Bercanda. Oke, nah Bang Denny. Itu pas Bang Denny sama gurunya itu ya, dan si Dimas dan si Roni ngobatin mantan ibunya Bang Roni itu dia disantetnya dalam, maksudnya dibikin sakit atau dibikin
bangkrut usahanya? Niatnya itu dari si pelaku itu? Niatnya sih dibikin sakit, Pak. Oh, dibikin sakit aja ya? Dibikin sakit. Oke. Itu tuh penyakitnya tuh dia udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Oh, tapi si ibunya awalnya nggak tahu kalau dia dikerjain? Tahu, karena dia juga orang bisa bang dari orang tuanya. Oke. Jadi kasih amalan baca Al-Fatihah berapa kali dia bilang saya lupa. Sampai tiba-tiba ke-trigger ngeliat muka satu orang. Oh. Baru di situ benar. Oh gitu. Iya. Dan sekarang udah lost contact lah ya? Ya Masih? masih sih kadang-kadang sih. Oh. Kadang juga saya dulu lagi kerja di telepon, lagi di mana? Kerja bu, ini. Oh, kan biasanya kalau udah mantan putus selesai kan? Selesai. Sama anaknya selesai, sama orang tuanya sih kadang-kadang masih. Oke. Ya kalau sama anaknya masih sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting asal siap kalau ngeliat dia bahagia sama yang lain. Yoi. Itu yang nggak sanggup sih. Kalau gue udah gue blokir-blokiran. Jadi bukan blokir-blokiran, bukan memutus tali silaturahmi. Iya. Biar lebih baik lagi aja lah. Iya. Kayak gitu. Kadang sakit hati ini. Curhat mulu. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Denny ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jangan lupa selalu baca doa dan selalu ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di sekeliling kita itu, ya banyak mereka nih, para makhluk halus yang ya selalu menggoda kita. Ya mungkin sampai nanti akhir kiamat ya. Dan kita sebagai manusia nggak usah takut sama mereka. Kalau ngeri, oh oke lah, manusiawi. Tapi kalau takut jangan sampai, karena kita punya Tuhan. Dan balik lagi, hati-hati dengan tipu daya mereka. Tetap hati-hati, terutama buat yang jomblo. Jangan sampai stres karena dengan kejombloannya. Jadilah jomblo yang terhormat. Jadilah jomblo yang jangan sampai kekal, jangan. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Denny ya. Ayo Bang Badut. Gokil Bang, gue sampai merinding. Aduh Bang, hawanya langsung berubah di sini Bang. Jadi dingin. Tadi mau panas banget langsung merinding, sekarang udah normal lagi. Dadah.